Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengulas kembali mengenai teori perilaku konsumen. Nah, materi ini masih berhubungan dengan materi-materi yang lalu seperti hukum permintaan dan hukum penawaran. Dimana kalau kita ingat hukum permintaan itu bagaimana konsumen akan mengurangi jumlah pembelian terhadap suatu barang yang ada di pasar apabila barang tersebut harganya naik atau tinggi, dan sebaliknya konsumen akan membeli dalam jumlah yang lebih banyak atau permintaannya naik ketika barang yang dijual di pasar harganya turun atau lebih rendah. Kemudian untuk hukum penawaran yaitu ketika dilihat dari sisi penjual, bahwa jika harga barang yang ditawarkan tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Nah, sebaliknya apabila barang memiliki harga yang lebih rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin sedikit. Selanjutnya, teori tingkah laku konsumen ini adalah pada dasarnya akan membahas dua hal. Yang pertama, yaitu bagaimana para pembeli atau konsumen ini akan membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga yang lebih tinggi. Nah, ini juga berkaitan dengan pendapatan konsumen yang terbatas, sedangkan keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa tidak terbatas, sehingga konsumen juga harus menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang dimilikinya atau diperolehnya. Jadi ketika kita sebagai konsumen akan membeli suatu barang atau jasa, ini biasanya adalah akan cenderung lebih banyak membeli barang atau jasa ketika harga barang atau jasa yang ditawarkan dalam keadaan yang lebih murah. Kemudian ketika harga barang atau jasa yang kita butuhkan harganya tinggi, maka konsumen itu akan cenderung mengurangi jumlah pembelian terhadap barang atau jasa tersebut. Kemudian juga dipertimbangkan juga dengan pendapatan yang dimiliki. Nah, agar barang atau jasa yang diperlukan itu memiliki utility atau kepuasan, maka berapa jumlah yang harus dibeli dengan pendapatan yang dimilikinya. Jadi dipertimbangkan juga dengan pendapatan yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Kemudian pendekatan teori perilaku konsumen ini bisa dihitung atau dianalisis menggunakan dua cara. Yang pertama ada pendekatan kardinal, yang kedua adalah pendekatan ordinal. Nah, pendekatan kardinal atau marginal utility ini perhitungannya dinyatakan dalam bentuk angka, ya, bentuk angka atau bilangan. Nah, kemudian kalau pendekatan ordinal atau ordinal utility, ini suatu barang tidak diukur berdasarkan tadi angka atau jumlah, tetapi tingkat kepuasan konsumen ini ditunjukkan dengan menggunakan kurva indifference atau indifference curve. Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Kemudian dari pendekatan kardinal ini ada dua cara menghitung, ya, kepuasan atau utility.
Yang pertama adalah nilai guna total dan yang kedua adalah nilai guna marginal. Nah, nilai guna total ini jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Nah, contohnya ketika kita makan buah apel misalnya 5 buah apel atau 10 buah apel, nah kepuasan total atau total utility teori dari nilai guna ini ya, kepuasan totalnya atau total utility-nya adalah dari jumlah ke-10 atau ke-5. Ke-10 ya, misalnya kita mengkonsumsi 10 buah apel, ke-10 buah apel yang kita konsumsi. Jadi saya ulangi, nilai guna total atau keseluruhan barang atau jasa yang kita konsumsi atau yang kita gunakan dari keseluruhan itu. Misalnya kita mengkonsumsi 5 buah apel. Jadi nilai total utility-nya adalah dari keseluruhan 5 buah apel yang kita konsumsi tersebut. Nah, yang kedua ada nilai guna marginal. Ini adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Contohnya, ketika kita mengkonsumsi 5 buah apel, maka nilai guna marginalnya dari buah apel yang kelima adalah pertambahan kepuasan yang diperoleh dari memakan buah apel yang kelima. Jadi misalnya berapa kepuasan marginal dari nanti ada contohnya di bawah ini. Jadi kita bahas dulu hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Nah, tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsi suatu barang. Ya, contohnya ketika kita makan satu mangkok bakso, kemudian kita makan lagi satu mangkok lagi, kemudian kita makan lagi satu mangkok lagi, maka kepuasannya akan semakin menurun dari mangkok yang ke-1, kedua, dan yang ketiga. Ya, jadi seorang konsumen ini akan apa ketika kita merasakan makan bakso yang mangkok yang pertama itu mungkin akan terasa sangat nikmat, tetapi kita tambah lagi satu mangkok lagi, itu rasanya akan menurun, kenikmatannya mungkin akan menurun, dan misalnya tambah lagi satu lagi mangkok, satu lagi misalnya, itu kita akan sudah sangat kenyang, jadi mungkin kenikmatan kita terhadap bakso tersebut juga semakin menurun. Nah, kesimpulannya adalah jika konsumen ya mengkonsumsi barang yang berulang-ulang ya, atau ya barang atau bisa juga jasa dilakukan secara berulang-ulang, ini maka tingkat kepuasan terhadap barang atau jasa tersebut ini akan semakin menurun gitu ya. Jadi itu tadi kita contohkan hal yang sederhana, misalnya makan bakso satu mangkok itu masih terasa nikmat sekali, kemudian tambah satu mangkok lagi kita sudah agak kenyang, jadi kenikmatannya juga akan semakin menurun. Tambah satu mangkok lagi jadi 3 mangkok kita sudah sangat kenyang, jadi kepuasan kenikmatan terhadap barang tersebut, bakso tersebut juga akan semakin menurun. Nah, ini contoh dari total utility dan marginal utility. Nah, dengan di tabel ini maka akan mudah membedakan dan menghitungnya ya. Contoh ini kuantitas barang yang kita konsumsi ya. Kemudian ini total utility atau kepuasan totalnya. Ini marginal utility, pertambahan atau pengurangan kepuasan
atas pertambahan atau pengurangan barang atau jasa yang kita konsumsi. Nah, contohnya, ketika kita tidak mengkonsumsi apapun, 0, maka total utility-nya juga 0. Kemudian marginal utility-nya juga tidak ada. Kemudian ini dicontohkan apabila kita mengkonsumsi satu barang misalnya, maka dicontohkan di sini total utility-nya misalnya 30. Maka marginal utility-nya adalah 30 gitu, karena ini pertambahan awal kan, ketika pertambahan awal ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi pertama misalnya kepuasannya 30, maka marginalnya juga 30. Nah, kita mengkonsumsi dua barang ya, kuantitasnya 2, jumlah yang kita konsumsi ada 2. Kemudian dicontohkan di sini total utility-nya ketika kita mengkonsumsi 2 barang adalah 50. Maka marginal utility-nya 20. Dari mana? Dari pertambahan kepuasan atas pertambahan jumlah barang yang kita konsumsi. Nah, ya 20 ini adalah pertambahan dari yang tadinya 30 ke 50. Kepuasan ini adalah 20. Kemudian misalnya contoh selanjutnya adalah kita mengkonsumsi 3 barang. Nah, 3 barang, maka di sini dicontohkan kepuasannya adalah 65. Maka pertambahan kepuasan dari mengkonsumsi barang tersebut adalah 15. Nah, semakin banyak kita mengkonsumsi barang, maka marginal utility-nya akan semakin menurun ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi dari sini mulai turun ya, dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka di sini akan semakin menurun marginal utility-nya atau kepuasan kepuasan terhadap suatu barang yang kita konsumsi atas pertambahan atau penurunan barang yang kita konsumsi gitu. Jadi di sini kan ada pertambahan barang. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka marginal utility-nya juga akan semakin menurun. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai grafik dari nilai guna utility ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.